Halo, kembali lagi di channel Vocalzer Anime. Jadi seperti yang Mimin katakan sebelumnya, kita akan kembali ngebahas alur cerita dari Assassin's Ijin ya guys ya. Walaupun nggak terlalu cepat jadwalnya. Dan sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, tanpa banyak berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part terakhir kemarin, kita flashback panjang saat Jin menjalankan misi melindungi keluarga Ethan Garden dan berbaur dengan keluarga mereka udah seperti salah satu dari bagian mereka sendiri. Dan saat ini berdasarkan informasi yang Ethan berikan, Michael sedang disandra oleh sekelompok orang di tengah hutan di dalam rumah lamanya. Oleh sebab itu, Jin pun bergerak dengan cepat dan tanpa suara mulai memasuki hutan tersebut, melakukan pemantauan jarak jauh dan bergerak sedikit demi sedikit ke titik lokasinya. Dalam hati Jin bilang dengan keheranan, "Ini aneh, aku nggak ngelihat satupun prajurit. Bukan hanya itu, bahkan nggak ada satupun alat pengawas yang terlihat di dalam area ini." Semakin dekat Ijin ke rumah yang ditujunya, semakin yakin kalau tempat itu udah lama nggak dipergunakan. Ijin mengintip ke dalam dan dilihat banyak sarang laba-laba di sana. Saat dia masuk dengan kesiapan penuh dan ngelihat ruangan tersebut dipenuhi dengan sarang laba-laba dan juga debu yang menumpuk cukup tebal, Ijin yakin 100% kalau tempat tersebut udah sangat lama nggak dipergunakan dan udah sangat lama nggak ada orang yang datang ke sana. Ijin pun ngeliat di atas salah satu meja dan mengambil satu bingkai foto di mana itu adalah foto seluruh keluarga Ethan dan juga ada Ijin di sana. Dia ngelihat foto tersebut dengan cukup lama, merasa sedih dan juga nostalgia. Ijin mulai ngelihat area sekitar karena ini memang benar-benar berbeda dari informasi yang Ethan berikan. Kalau memang Michael disandra di sini. Di belakang rumah itu Ijin pun menemukan sebuah kuburan dan di batu nisan itu tertulis nama Sarah. Spontan Ijin kembali teringat tentang betapa baiknya Sarah kepadanya. Bahkan dulu Sarah terus mengajari Ijin tentang berbagai hal, terutama tentang belahan dunia lainnya. Namun ketika dia ngelihat satu batu nisan lagi yang berada di samping kuburan Sarah, mata Ijin benar-benar terbuka dengan lebarnya. Dia sangat kaget saat ngelihat nama Michael di sana. Michael Garden. Apa maksudnya ini? Dan apakah yang sebenarnya direncanakan oleh Ethan dengan menyuruh Ijin ke tempat tersebut yang katanya Michael sedang disandra? Beberapa waktu kemudian, setelah mendapatkan laporan dari Ijin, maka Hamchan pun mendatangi Ethan dan nanya apa maksud semua ini. Kenapa dia mengirimkan Ijin ke sana dan apakah benar Michael memang sudah meninggal? Ethan pun mulai bercerita. Dia bilang kalau setelah kelompok dari mercenary Jin sebelumnya menyelesaikan misi mereka untuk melindungi keluarga Ethan, gak berselang lama Sarah diculik. Di saat itu pemerintah tempat Ethan berasal meminta hal-hal yang ribet sebagai imbalan atas nyawa Sarah. Namun tentu pihak penculik itu menolak dan Sarah pun tewas. Fakta sebenarnya Sarah itu bukan hanya seorang diplomat antara negara, tapi dia juga merupakan seorang negosiator profesional. Setelah kematian dari Sarah, Profesor Ethan gak mempercayai siapapun lagi. Profesor pun bilang ke Hamchan sambil tertunduk, "Saat Sarah terbunuh, aku benar-benar berantakan. Aku berniat untuk menyusulnya, tapi faktanya aku harus kuat dan tetap hidup demi Michael," kata Profesor dengan raut wajah yang benar-benar kehilangan harapan apapun di saat itu. Si Profesor melanjutkan ceritanya. Dia bilang setelah kejadian tersebut, gak berselang lama Michael pun mulai bersekolah di negaranya. Tapi karena dia selalu mengikuti kedua orang tuanya sejak masih kecil, maka dia merasa kehidupan sekolah normal itu terlalu sulit baginya. Belum lagi dia dirundung dengan sangat parah di sekolahnya oleh anak-anak pejabat tinggi pemerintahan. Tapi yang paling klisenya adalah pihak sekolah seolah gak bisa melakukan apapun. Sejak saat itu Michael fobia sosial parah. Dia menghindari orang-orang dan tinggal di tempat di mana kami menghabiskan waktu bersama Jin, kata Profesor. Gak berselang lama sebuah kejadian malang terjadi. Hujan turun dengan deras di malam sebelumnya. Tanah menjadi rapuh dan longsor sehingga itu menewaskan Michael di tempat kejadian. Menghadapi kenyataan itu memang benar-benar terlalu sulit untuk Ethan hadapi. Dia benar-benar merasa di titik depresi paling parah saat itu. Dia membenci dan benar-benar sangat membenci negara
negara yang keluarganya cintai. Faktanya Sarah dan Michael meninggal karena negara yang kami cintai itu sendiri, kata profesor. Dan di saat itulah Aida mendekatinya, menawarkan kerjasama untuk bergabung dengan mereka. Mendengarkan itu Hamchan sangat kaget karena dari awal dia mengira kalau Ethan itu diculik oleh Aida. Tapi ternyata sebaliknya, dia nggak diculik dan malah menerima tawaran mereka. Ethan bilang kalau membuat senjata pemusnah massal, senjata biologis, benar-benar nggak terpikirkan di kepalanya kalau dia dalam keadaan yang normal. Tapi masa-masa sulit itu mengubah pemikirannya. Dengan raut wajah yang marah, Ethan bilang, kenapa aku harus menolak tawaran mereka? Karena memang nggak ada yang peduli kepadanya dan kepada keluarganya sendiri. Mendengarkan cerita Ethan membuat Hamchan sedikit merasa kesal, merinding juga kasihan sebenarnya. Hamchan pun kembali ke pertanyaan awalnya. Jadi kenapa kau mengirimkan izin untuk menyelamatkan Michael yang udah mati? Dengan wajah yang kembali sedih, Ethan pun ngejawab, Sarah dan Michael, mereka sangat-sangat merindukan Jin sampai saat-saat terakhir mereka. Aku ingin mereka melihat izin walaupun mereka udah mati, dan aku ingin izin melihat makam mereka juga. Izin terlihat tumbuh cukup sehat sekarang ini dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu benar-benar membuatku lega. Jadi Letnan, aku akan bekerja sama untuk segala hal, dan semua itu kulakukan untuk izin. Dan katakan kepada izin juga dia nggak perlu lagi untuk datang menemuiku. Gak berselang lama, Hamchan pun menelpon izin. Sedangkan izin saat ini berada di depan foto keluarga Ethan. Dia juga sedang memegang sebuah foto masa lalunya bersama keluarga Ethan. Hamchan bilang ke izin, Profesor Ethan saat ini udah mau bekerja sama. Namun ternyata sejak awal dia sama sekali gak berpikir untuk bekerja sama dengan kami. Apa yang membuatnya berubah? Kata Hamchan. Ternyata tadi Hamchan sendiri yang menanyakan pertanyaan itu kepada profesor. Profesor pun ngejawab, ketika ngelihat izin, aku seperti melihat kondisiku saat dulu bersama Sarah dan Michael. Aku sangat merindukan saat-saat itu dan sangat merindukan mereka. Sambil meneteskan air mata, Ethan bilang lagi, setelah melihat izin dengan mata kepalaku sendiri, aku sangat senang dan aku menyadari kalau aku masih memiliki keluarga di dunia ini. Mendengarkan itu membuat izin tertunduk dan menangis. Oke, gak berselang lama, malam pun tiba. Setelah Profesor Ethan memberikan seluruh informasi yang dia tahu, Profesor diantar ke sebuah tempat untuk diamankan. Namun siapa sangka dalam perjalanan, sebuah mobil berlapis baja menabrak mereka. Pasukan bersenjata keluar dan memberondong para tentara yang mengawal Ethan sampai gak bersisa satupun. Lalu seseorang mendekati Ethan dan dia bilang, "Hey Profesor, apa kabar?" Ketika mendengarkan suara si kawan itu, Ethan langsung kaget. Seseorang dengan jenggot hitamnya pun bilang, "Kenapa kau melakukan ini? Bos sangat marah karena kau mengkhianati kami." Beberapa waktu pun berlalu, terlihat Ethan dibawa ke markas mereka. Dan dengan sengatan listrik juga dipukuli, Ethan disiksa begitu parah. Seseorang masuk ke ruangan itu dan duduk tepat di depan Ethan yang sekarat itu. Dia bilang, "Aku sangat kecewa. Kukira kita ini cocok." Sepertinya si kawan yang baru masuk ini adalah pemimpin organisasi Aida. Ethan pun ngejawab, "Perasaan manusia itu cepat berubah." Si bos Aida itu pun bilang, Ya, aku tahu itu. Nggak ada yang lebih nggak bisa dipercaya selain perasaan manusia. Tapi harusnya bukan aku orang yang terkena imbasnya. Apa kau tahu, ulahmu ini memberikan banyak masalah kepadaku. Aku kehilangan waktu dan uang dalam jumlah yang besar. Belum lagi tentara musuh mulai melacak kami, dan kami juga kehilangan beberapa rute kami. Jadi Ethan, kau harus membayarnya. Membayar seluruh kerugian tersebut. Kau akan menjadi contoh untuk menunjukkan kepada orang-orang apa yang akan terjadi kalau mereka mengkhianatiku. Dengan santai Ethan pun ngejawab, "Saat ini itu adalah bayaran yang murah bagiku. Aku udah ngeliat dan melakukan apa yang harus kulakukan." Beberapa jam kemudian, sebuah telepon masuk HP izin yang sedang berolahraga di dalam kamarnya. Itu adalah telepon dari Letnan Hamchan. Hamchan memberitahukan izin kalau Profesor Ethan diculik. Hamchan juga menjelaskan kalau setelah Ethan memberikan seluruh informasi yang dia ketahui mengenai senjata biologis dan organisasi Aida, pemerintah Amerika langsung bergerak cepat menangkap
menangkap beberapa anggota dari Aida yang terlibat. Lalu pemerintah Amerika juga berencana merumahkan Ethan beberapa waktu sampai situasinya mereda. Lalu pemerintah juga berencana mencarikan identitas baru agar profesor bisa menjalani kehidupan dengan normal lagi nantinya. Tapi belum sempat semua itu berjalan dengan lancar, tiba-tiba dalam perjalanan Ethan disergap oleh sekelompok orang yang diketahui adalah kelompok Aida. Lalu profesor itu diculik. Seorang tangan kanan dari Profesor Aida yang bernama Jack terlihat saat penculikan tersebut, sehingga bisa dipastikan kalau Aida lah dalang dibalik semua kejadian itu. Eiji nanya apa motif dibalik penculikan itu. Hamchan pun ngejawab informasi yang diberikan oleh Ethan sangat akurat dan jelas kalau dia memang mengkhianati Aida. Tapi karena dia diculik dan bukan dihabisi di tempat, maka Eiji langsung memotong. Mereka berniat menjadikan Profesor sebagai contoh. Hamchan kembali bilang, ya itulah yang sedang kupikirkan sekarang. Mereka gak membutuhkan lagi Profesor Ethan. Dan karena mereka udah mengambil resiko dengan menculiknya, kurasa kita gak memiliki banyak waktu lagi. Ijin pun bilang, setelah lokasi mereka ditemukan, tolong beritahu aku dengan segera. Tepat setelah telepon ditutup, Ijin pun langsung menelepon 006 dan meminta dia mencari informasi apapun dan lokasi Aida, pemimpin mereka dan juga pria bernama Jack. 06 sedikit tersentak kaget mendengarkan nama Jack. Dia cerita kalau beberapa waktu yang lalu Jack menghubungi para Numbers tepat setelah Numbers membersihkan camp dan mulai menjadi mercenary. 06 bilang, aku nggak tahu kenapa para mercenary random itu tahu tentang kami dan mereka mengajak kami bergabung. Setelah kami menolak mereka mentah-mentah, mereka pun bilang kalau kami akan menyesali itu. Dan BTW sejak sehari itu juga kami udah mencari tahu identitas Jack, juga rekam jejaknya. Akan kukirimkan seluruh informasi tersebut kepadamu sekarang 01. Sebelum menutup teleponnya 06 nanya, 01, mungkin Jack memang ada hubungan dengan Aida, tapi setauku Aida adalah organisasi besar yang cukup sulit untuk diserang. BTW ada apa emangnya? Setelah menceritakan segala hal, keesokan harinya Ijin pun pergi ke tempat 06 dan mengatur rencana di sana. 06 menceritakan siapa bos Aida dan juga menyusun strategi untuk penyerangan besar-besaran yang akan mereka bertiga lakukan pada sebuah organisasi besar seperti Aida ini. Beberapa hari kemudian, setelah sebuah rencana udah disusun bertepatan dengan acara pelelangan yang di-backing oleh Aida sendiri, Ijin, 006 dan 032 menyusup ke acara tersebut. Dengan tampang yang super cool, Ijin menyamar. Begitu juga dengan si 06 melakukan hal yang sama. Sedangkan 032 sendiri saat ini terlihat berada di sebuah mobil dengan beberapa PC high-end sambil ngehack CCTV di gedung tersebut. Dia berada di jarak yang cukup jauh dari gedung itu. Dia juga terus mengawasi sambil memberikan arahan kepada Ijin dan juga 06 melalui earphone-nya. Ketika 032 memberikan aba-aba, target udah masuk ke dalam. Ijin pun langsung bergerak dengan penuh kepastian. Lalu sebuah kata-kata dari 032 kepada Ijin yang bilang, 01 kau boleh menggila. Ijin pun dengan gerakan santainya, dia secara perlahan mendekati dua orang penjaga yang menjaga sebuah ruangan. Salah satu dari penjaga itu pun berteriak kepada Ijin, oi, ngapain kau? Enyahlah dari sini. Ini bukanlah taman bermain. Namun Jin menangkap tangan pria tersebut, memelintirnya, mematahkan lengannya. Dalam sekejap juga mematahkan lehernya. Belum sempat rekan sebelahnya merespon saking cepatnya gerakan Jin, maka Ijin pun langsung menarik kawan satunya lagi, menghantamkan lututnya dengan sangat kuat sampai keduanya langsung terkapar di lantai. Ketika Jin mau menyembunyikan dua orang itu, tiba-tiba segerombolan bersenjata ngeliatnya. Tapi tentu backup dari 06 yang sangat tepat waktu langsung menghancurkan kepala tiga orang itu dalam sekejap. Setelah 06 memberikan aba-aba, maka Ijin langsung berlari menuju target tempat yang disebutkan si 032. Tapi tiba-tiba sebuah ruangan yang sedang dilewati Ijin terbuka. 4 orang pengawal di sana terdiam melihat penyusup di depan mereka. Seseorang dari mereka berusaha mengambil pistol dari saku bajunya, tapi baru aja tangannya masuk ke dalam jas, kepala keempat orang itu langsung berlubang dalam sekejap dengan kemampuan auto target Ijin yang sangat luar biasa. Bahkan saat seorang diam-diam mau menikamnya dari belakang, dengan santainya Jin menahan tangan orang tersebut dan kembali melubangi perutnya. Kabar kalau ada seorang penyusup sampai di jajaran atas organisasi Aida. Terlihat bos mereka sedang menghadiri acara pelelangannya. Si bos nanya ke bawahannya, kenapa? Bawahannya yang berambut putih pun ngejawab, maaf bos, sepertinya ada beberapa tikus. Kami akan segera mengatasinya tanpa membuat keributan. Si bos mengatakan, segera urus itu supaya nggak mengganggu pelelangan ini.
Jack yang berada di sebelah si bos pun bilang, tikus-tikus itu benar-benar memiliki penciuman yang bagus ya. Sambil tersenyum meremehkan, si bos ngejawab, begitulah, penciuman mereka memang bagus, tapi tetap aja mereka sangat gampang untuk dihabisi. Namun gak seperti bacotannya, satu persatu bawahannya di sana benar-benar dibantai oleh Ijin dan juga 06. 032 bilang dari earphone-nya. Pasukan mereka yang memiliki senjata lengkap mulai bergerak. Sambil tersenyum, 02 ngejawab, sepertinya akan sedikit sulit mulai sekarang. Terlihat 3 orang dengan senjata serbu mereka mulai menembaki 06 dan juga Ijin. Tapi dengan gerakan yang sangat gesit, Ijin menghindari setiap peluru tersebut, menarik pisau dari saku celananya dan menebas setiap kaki dari 3 orang tersebut sampai mereka langsung tertidur di lantai. Dan tanpa ampun setelahnya Ijin pun langsung menghabisi ketiganya dengan pistol. Orang yang ditugaskan oleh si bos yang saat ini berada di ruangan CCTV keamanan gedung marah-marah kepada bawahannya karena CCTV gedung yang dihack. Dia meminta mereka bekerja dengan cepat merebut kembali CCTV-nya supaya tahu di mana lokasi musuh saat ini. Namun salah satu dari bawahnya yang memantau CCTV pun bilang, Pak, para pasukan yang kita kirimkan udah tersapu bersih. Tentu kata-kata itu ngebuat si kawan berambut putih itu sedikit terperanjat karena dia nggak menduga kalau penyusup dan lawan mereka bisa melakukan hal sejauh ini. Sedangkan dengan instruksi yang tepat dari 032, Ijin terus menargetkan kepala musuh dengan ketepatan yang sangat luar biasa. Bahkan musuh yang berada di ruangan lain pun headshot dibuatnya melalui kaca-kaca jendela di dekatnya. Tapi sepertinya Ijin kehabisan amunisi kali ini. Oleh sebab itu, ketika ada beberapa pasukan yang mendekat, Ijin langsung mengambil langkah charge secepat mungkin dan menghabisi setiap dari mereka menggunakan teknik pisau asasinnya yang memutuskan bagian-bagian vital mereka dalam sekali gerakan. Setelah mengambil pistol musuh, Ijin pun terus bergerak menggunakan pistol dan pisaunya. Si rambut putih tadi dengan berkeringat dingin melaporkan kepada Jack kalau mereka harus segera memindahkan bos ke tempat yang aman. Para penyusup benar-benar seorang profesional yang gak bisa kita atasi, katanya. Jack berbisik kepada bosnya dan dia bilang, Bos, para penyusup belum bisa dibereskan. Sepertinya untuk sekarang kita sebaiknya pindah tempat terlebih dahulu. Yap, mereka sama sekali gak bisa menahan gempuran Ijin sama sekali. Assassin dengan nomor 01 ini benar-benar gak bisa dibendung. Tapi walaupun begitu, Ijin memiliki batasan stamina. Saat dia membuka sebuah ruangan di dekatnya, betapa kagetnya Ijin ngelihat mayat-mayat bergelimpangan dengan bekas tebasan di mana-mana dan seseorang berdiri di tumpukan mayat itu sambil bilang, Hei 01, jika kau selamban ini, bagaimana bisa kau menangkap bos mereka? Wah, gimana kelanjutannya? Nantikan segera lanjutan alur cerita Assassin Ijin hanya di channel Fogozer Anime. BTW next video kita usahakan gak terlalu lama, ya minimal 2 hari lah. Oke lah, stay terus di channel Fogozer dan stay update.